AST-1046 sepatu bot kelas 39 benua, kuat, langkah 9 benua. Perayaan Tahun Baru berlalu dengan sangat cepat. Selama waktu ini, King Sui menggunakan bendera formasi terbaik untuk mengatur beberapa formasi 9 istana 8 trigram di sekitar istana King Clan. Itu karena mereka menuju ke benua suci Lu Utara. Pada akhirnya, ada King Sui, Yi Ye Jiange, Luan Luan, Di King, Hai Dongqing, Lin Zanhan, dan Little Fatih. Yu Ruyan juga bergabung dengan mereka sejak King Sui memberitahunya. Ada banyak orang yang datang untuk mengirim mereka, termasuk Gerbang Iblis, Sekte Buddha, dan Tang Manor. Namun, ada juga banyak dari mereka yang akan menuju ke benua suci Lu Utara karena mereka juga telah menerima berita tentang reruntuhan kuno. King Sui dan 7 orang lainnya mengendarai gajah naga sisik emas yang besar dan melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, mereka menuju reruntuhan kuno benua suci Lu Utara. King Sui awalnya ingin melakukan perjalanan dengan Yi Ye Jiange, Luan Luan, dan Lin Zanhan saja. Namun, dia tidak bisa menang melawan wanita lain dan dia merasa bahwa akan baik bagi mereka untuk berlatih sendiri juga dan karena itu dia setuju. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka pasti bisa masuk. Namun, karena Mingyue Gelou dan Changhai Mingyue perlu menjaga anak-anak, mereka tetap tinggal. Dengan mereka di sekitar, King Sui akan merasa yakin juga. Selain itu, dia hanya akan menuju ke benua suci Lu Utara. King Sui melambai saat mereka mengirimnya pergi dan hanya berbalik sampai mereka tidak lagi terlihat. Memikirkan bagaimana waktu berikutnya mereka bertemu mungkin 10 tahun atau bahkan beberapa dekade kemudian, dia tidak bisa tidak merasa sedikit sedih. King Sui telah meninggalkan hampir semua barang yang ditebarnya di alam Valet Jade Immortal di belakang King Clan. Changhai Mingyue, Mingyue Gelou, dan anggota King Clan lainnya juga memiliki hati yang berat. Mereka tahu apa situasinya. Di masa lalu, ketika King Sui pergi, mereka tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Ketika masalah dengan Lion King's Reach selesai, dia akan memberitahu para wanita yang bersamanya dan membiarkan mereka memberitahu anggota King Clan lainnya. Kali ini, dia memutuskan untuk pergi ke 4 benua lainnya sendirian. Tentu saja, ini dengan syarat bahwa masalah dengan Lion King's Reach berhasil ditangani. Kalau tidak, dia tidak perlu pergi ke 4 benua lainnya. Benua suci Lu Utara terletak di utara dan ukurannya hampir sama dengan benua tengah. Suhu di sini relatif lebih rendah dan banyak tempat sangat dingin. Akan ada tornado sedingin es yang dapat membekukan besi dan membuatnya hancur berkeping-keping. Ini menunjukkan betapa menakutkannya hawa dingin itu. Dalam perjalanan, semua orang sangat tenang, bahkan Luan Luan. Semua orang tahu apa yang sedang terjadi, terutama Yi Ye Jiange, Lin Zanhan, dan Luan Luan. King Sui saat ini tidak tahu banyak tentang Lion King's Reach, tapi dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi mereka. Dia menuju reruntuhan kuno terlebih dahulu, berharap untuk melakukan kontak dengan beberapa pertemuan yang menakjubkan. Mungkin dia bisa mendapatkan harta karun atau memiliki teknik bela diri tertentu yang naik level. Akan lebih baik jika dia bisa mencapai terobosan ke lapisan surgawi ke-8. Namun, semuanya pada dasarnya mungkin kecuali mencapai lapisan surgawi ke-8. Dia tidak berpegang pada harapan apapun dan itu hanya pemikiran sekilas. Saat memikirkan reruntuhan kuno, King Sui memikirkan Yu He. Dia mungkin bertemu dengannya di suatu tempat. Jika tebakannya tidak salah, dia pasti akan ada di sana. Terlebih lagi, ketika mereka berpisah terakhir kali, dia menuju ke benua suci Lu Utara. Sehari berlalu dan langit baru saja mulai gelap. Mereka berhasil mencapai kota Tongjiang dan memutuskan untuk bermalam. King Sui sudah merencanakan semuanya. Mereka akan melakukan perjalanan di siang dan malam hari, lalu dia akan memasuki alam Valet Jade Immortal untuk pelatihannya. Sebelum memasuki alam Valet Jade Immortal, King Sui melakukan 9 langkah benua seperti biasa. Namun, setelah dia menggunakannya sekali, King Sui tercengang. Dia seperti orang yang melubangi kertas di jendela. Dia terbiasa bepergian dengan 9 langkah benua dan maju 200.000 li sebelum menggunakannya untuk melakukan perjalanan kembali. Kali ini, dia melakukan hal yang sama tetapi ada kegembiraan besar yang melonjak di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa 9 langkah benuanya telah naik level. Bersemangat, King Sui dengan cepat memasuki alam Valet Jade Immortal, lalu dia memasuki kesadarannya untuk merasakan kemampuan sepatu 9 benua. Dimurnikan dari pecahan bintang dan binatang aneh di dunia 9 benua. Memiliki kemampuan misterius dan tak terduga. Meningkatkan kecepatan 2 kali lipat, mengurangi penipisan 2 kali lipat, sulit bahkan kaisar bela diri untuk menyakitinya sedikit pun. Dilengkapi dengan teknik pertarungan 9 benua langkah.
King Sui memperhatikan bahwa itu telah berubah. Di masa lalu, kecepatannya meningkat 1 kali lipat. Mengurangi penipisan 1 kali lipat. Selain itu, mereka yang berada di bawah level Kaisar Bela Diri tidak akan dapat menimbulkan kerusakan apapun. Saat ini, itu benar-benar dapat meningkatkan kecepatannya 2 kali lipat dan mengurangi penipisan 2 kali lipat. Lebih jauh lagi, bahkan Kaisar Bela Diri akan merasa sulit untuk menimbulkan kerusakan padanya. Tampaknya peningkatan ini sangat kuat. Hanya tambahan 1 kali lipat pada kecepatannya akan membuat King Sui menjadi sangat kuat. Nine Continent Steps, mengaktifkan Nine Continent Boots dan Nine Continent Steps memungkinkan pengguna untuk secara instan melakukan perjalanan 400.000 li dalam garis lurus. Saat ini di level ketiga, Realm of Subduing Dragon and Tiger, dapat digunakan 4 kali dalam sehari. Pengguna 9 langkah benua dapat secara bersamaan membawa serta semua makhluk hidup dalam radius 10 meter darinya, termasuk manusia, binatang iblis, dan lainnya. Prasyarat, tingkat Kaisar Bela Diri. King Sui benar-benar tercengang dari kejutan yang luar biasa ini. Ini hanya seolah-olah seseorang telah memberinya bantal ketika dia tertidur. Sepatu 9 benua terlalu kuat. Ini benar-benar artefak surgawi. Meskipun belum bisa dianggap satu, bagi King Sui, itu sudah menjadi satu. King Sui meninggalkan kesadarannya. Di masa lalu, dia perlu melihat sepatu 9 benua secara langsung tetapi sekarang dia bisa merasakannya bahkan dari kesadarannya. Dia menyukai perasaan ini. Ini memberinya perasaan seolah-olah dia adalah satu dengan sepatu 9 benua. Itu mengenali pemiliknya. King Sui tiba-tiba terpana oleh pemikiran aneh ini. Dia memiliki hubungan spiritual dengan sepatu 9 benua. Dia terluka pada beberapa kesempatan, menyebabkannya diwarnai dalam darahnya pada beberapa kesempatan. Itu sudah dicetak olehnya. Dia tidak tahu kapan itu dimulai dan kapan dia mendapatkan hubungan ini dengannya. Itu adalah perasaan yang sangat hangat. Itu mungkin sudah mulai mengenali pemiliknya sejak lama, tapi karena Nine Continents Boots tidak cukup kuat, koneksinya sangat lemah. Ketika naik level di lain waktu, itu seharusnya menjadi sedikit lebih kuat dan sekarang setelah ditingkatkan lagi, koneksinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Akan melalui satu putaran temper. Setiap kali dia melunakkan harta sihirnya, dia juga akan melunakkan sepatu 9 benua. Selain itu, dia akan menggunakan 9 langkah benua setiap hari dan dengan demikian kenaikan level sepatu 9 benua harus terkait dengan penggunaan dan tempernya. Selanjutnya, King Sui meninggalkan alam Valet Jade Immortal dan kembali menggunakan langkah 9 benua. Dia kemudian menggunakan 9 langkah benua sekali lagi. Kali ini, itu 400.000 li. Dia kemudian pergi ke arah yang berlawanan lagi. Dia tiba di atas Cloudway in kota Tongjiang ketika dia mencoba menggunakan 9 langkah benua sekali lagi, tidak ada reaksi lagi. Sebanyak 4 kali, itu sudah bisa dianggap cukup kuat. Dengan setiap penggunaan yang memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan selama 400.000 li, 4 kali sama dengan total 1,6 juta li. Itu 4 kali lebih kuat dari sebelumnya. Di dunia 9 benua yang luas ini, 9 langkah benua tidak diragukan lagi dapat disebut sebagai teladan. Sebuah teladan yang memungkinkan seseorang untuk membunuh dan merampok yang lain, mengejar target jarak jauh dan juga melarikan diri. King Sui sekali lagi memasuki alam Valet Jade Immortal dan bahkan lebih termotivasi untuk melewati kultivasinya. Perubahan pada Nine Continents Boots telah memenuhi dirinya dengan tekad yang kuat. Semua makhluk hidup yang berada dalam radius 10 meter darinya dapat dibawa bersama dengan 9 langkah benuanya saja. Benda mati hanya bisa disimpan di alam Valet Jade Immortal miliknya. Itu tentang lingkaran dengan luas lebih dari 60 meter persegi. Dia bisa membawa banyak orang tetapi sangat disayangkan dia harus mengingat gajah naga sisik emasnya, itu terlalu besar. Namun, King Sui sudah puas. Dengan itu, dia tidak hanya dapat menghemat waktu dalam perjalanannya ke benua suci Lu Utara, itu juga membuat perjalanan mereka jauh lebih aman. Mereka hanya bisa melewati area berbahaya dan ketika mereka menghadapi bahaya, dia hanya bisa menggunakan 9 langkah benua dan melarikan diri bersama yang lain. Saat ini, bagi King Sui, bahaya biasanya berarti sekelompok binatang iblis yang kuat. Manifestasi armor binatang iblis. 9 gelombang telapak Buddha emas besar. Keduanya adalah keterampilan yang diprioritaskan King Sui. Tentu saja, dia juga tidak akan melupakan cambuk api primordial. Teknik pertempuran yang dia ciptakan juga sangat kuat, terutama bor api primordial. Begitu King Sui memulai kultivasinya, dia akan benar-benar asyik dan mabuk, tidak peduli dengan kekhawatiran apapun. Di sini, tidak ada orang yang akan mengganggunya. Dia meninggalkan Kaisar Lebah Giok di dalam ruangan untuk terus mengawasi dan memperingatkannya jika terjadi keributan di luar.
100 bentuk harimau. King Sui berulang kali mencoba menggambar setiap bentuk harimau. Semakin dia maju, semakin dia merasa sulit untuk mengeluarkan pesonanya. Namun, saat ini, dia menggambar dengan sangat santai dan sangat santai. Dia merasa bahwa metode ini sangat cocok dengan situasinya saat ini dan kemajuannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan setelah King Sui menjelaskan situasinya, gajah naga sisik emas yang terbang di udara tiba-tiba menghilang. 9 benua langkah. King Sui hanya mencobanya karena ini adalah penggunaan pertama. Bahkan jika dia gagal, dia masih bisa mundur. Ketika dia mencoba ini sebelumnya, dia bisa segera melakukan perjalanan dan lingkaran energi bercahaya samar telah terbentuk di sekitar tubuhnya. Kali ini, itu sama, kecuali lingkaran bercahaya lebih besar dari sebelumnya, cukup besar untuk mencakup kelompok. Jadi ini adalah cara kerjanya. King Sui menghela nafas lega. Itu akhirnya bisa dilakukan. Saat ini, akan lebih mudah baginya untuk membawa orang-orang bersamanya. Sepatu bot kelas 39 benua dan langkah 9 benua sudah memiliki kekuatan yang begitu besar. Jika diberi waktu, apakah dia benar-benar dapat melakukan perjalanan melintasi Laut Selatan begitu saja? Begitu mereka berhenti, King Sui melakukan 9 langkah benua sekali lagi. King Sui menggunakannya 3 kali berturut-turut dan meninggalkan yang terakhir ketika mereka siap untuk berhenti dan mencari tempat menginap untuk malam itu. Atau, King Sui juga bisa menggunakannya setelah dia keluar dari alam Valet Jade Immortal. Itu akan menjadi sedikit waktu terakhir dalam sehari. Saat ini, kecepatan perjalanan mereka hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Dibandingkan dengan masa lalu, ini terlalu menggembirakan. Pada akhirnya, dia hanya menggunakan 9 langkah benua 4 kali dan meninggalkan waktu yang tersisa untuk para wanita berlatih. Ini akan menghemat banyak waktu perjalanan di masa depan dan meningkatkan waktu kultivasi seseorang. Apalagi jika perjalanannya tidak mendesak, dia bisa saja bepergian menggunakan metode ini dan mampir di tempat-tempat yang dia minati. Pada hari itu, mereka akan berkultivasi dan King Sui akan memasuki alam Valet Jade Immortal. Pada akhirnya, tongkat 5 warna itu akhirnya dikembalikan kepada lelaki tua itu. Senjata seorang kultivator adalah kehidupan keduanya dan meskipun mungkin sedikit berlebihan, senjata benar-benar sangat penting bagi seorang kultivator. Itu adalah kebanggaan seseorang. Oleh karena itu, King Sui mengembalikannya. Namun, sebagai gantinya, lelaki tua itu memberinya sepotong batu 5 warna yang sangat besar. King Sui memutuskan untuk memperbaiki pedang biduk di alam Valet Jade Immortal. Dia ingin menggabungkan beberapa batu 5 warna ke dalam pedang biduk dan melihat apakah itu bisa meningkatkan kekuatan serangan energi rohnya. Ini membuat King Sui memikirkan kehidupan sebelumnya. Ketika pendeta pergi melakukan ritual, banyak dari mereka akan menggunakan pedang biduk, atau pedang yang terbuat dari kayu pohon persik. Memikirkan hal ini, King Sui tersenyum. Itu karena dia merasa bahwa pedang biduknya pasti lebih kuat dibandingkan dengan pedang palsu itu. King Sui menikmati menempa. Setiap orang pasti memiliki keinginan untuk mencipta dan keinginan untuk menghancurkan. Ketika memikirkan hal ini, dia memikirkan rencana atau program pengasuhan itu, serta orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk menjalani kehidupan yang genit. Dalam arti tertentu, ini mewujudkan gagasan penciptaan dan penghancuran. Ada cahaya 5 warna di batu 5 warna dan memiliki ki spiritual yang sangat kuat. Bahkan orang biasa akan dapat merasakan bahwa batu 5 warna itu sangat berharga, seperti halnya emas akan bersinar. Dia melebur dan memanaskan pedang biduk. Dia kemudian membakar batu 5 warna, membiarkannya berubah menjadi cairan dan perlahan menetes ke pedang biduk. Indera spiritual King Sui meliputi pedang biduk, dan seperti tangan tak berbentuk, dia menggunakan indera spiritualnya untuk perlahan-lahan memandu prosesnya, menyebarkan batu 5 warna yang dicairkan. AST 1047 pedang biduk besar, serigala api angin berkepala 5. Batu 5 warna yang meleleh menetes perlahan ke pedang biduk yang memenuhi atmosfer dengan aura kuno yang padat namun menyesakkan. Namun, penampilan pedang biduk tetap tidak berubah. Hari pertama dan hari kedua berlalu. Pada jam terakhir dari hari ketujuh, suara yang berbeda seperti paku jatuh di lantai terdengar. Dia dengan cepat mengeluarkan batu 5 warna sambil menyeka keringat di dahinya. Pada saat itu, dia sangat gembira. Dia telah berhasil menyempurnakan pedang biduknya, tetapi dia tidak tahu jenis perubahan apa yang terjadi pada pedang itu. Mungkinkah pedang itu bisa meningkatkan kekuatan serangan psikis? Pedang biduk besar. Pedang biduk besar, dibentuk dari konvergensi pasir perak unik dari surga dan bumi. Bahan-bahan tersebut kemudian ditempa menjadi pedang oleh pandai besi yang terampil. Pedang itu memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan kerusakan yang mematikan juga.
Pedang biduk juga bisa meningkatkan kekuatan pengguna sebanyak 4 kali lipat, dan meningkatkan kecepatan serangan sebesar 20%. Akan ada peluang 20% untuk meningkatkan kerusakan serangan beberapa kali untuk setiap serangan, kemudian mengurangi 10% dari kerusakan yang diterima. Pengguna juga akan memiliki kesempatan tertentu untuk menerima kejutan tak terduga dari pedang. Selain itu, pedang ini memiliki kemampuan untuk menggandakan kekuatan serangan psikis. Menggandakan kekuatan serangan psikis, King Sui tidak tahu berapa banyak, tapi dia tetap senang melihatnya. Arhat Rosary Bats sangat kuat, dan bisa menggandakan kekuatan serangan psikis juga. Namun, manik-manik ini memiliki kekuatan signifikan lainnya yang membuatnya sangat kuat. Karena itu, batu 5 warna juga dianggap kuat. Meskipun itu hanya peningkatan 2 kali lipat dari kekuatan serangan psikis, hasil dari kemampuan ini sudah luar biasa. Dengan adanya Arhat Rosary Bats, peningkatan serangan psikis 2 kali lipat akan tetap berlaku tanpa terpengaruh oleh batasan regulasi dunia. Ini memungkinkan kekuatan King Sui melampaui ketakutan dalam sekejap. Nine Continent Boots juga memungkinkan kecepatan King Sui untuk menerima dorongan yang luar biasa, meningkatkan kepercayaan dirinya dalam pengejarannya melawan Lion King's Reach juga. Akumulasi kekuatan yang dia peroleh akan bermanfaat baginya ketika dia berhasil menyeberang ke 4 benua lainnya karena dia bisa menghadapi lebih banyak tantangan dan konfrontasi dari kekuatan eksternal. Ketika dia akhirnya keluar dari alam Valet Jade Immortal, itu masih cukup awal. Mereka telah memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka di siang hari, dan King Sui hanya akan menggunakan 9 langkah benua ketika tiba waktunya untuk mendirikan tenda dan menyebutnya malam. Setelah mereka cukup istirahat, mereka akan berkultivasi lagi pada hari berikutnya. Ketika langit menjadi gelap, dia akan menggunakan 9 langkah benua lagi dan mengulangi siklusnya. Semua orang merasa bebas saat mereka melanjutkan perjalanan menggunakan metode ini, terutama King Sui. Dia hanya membutuhkan 6 jam di alam Valet Jade Immortal dan bisa menghabiskan sisa waktu membimbing yang lain dalam kemajuan kultivasi mereka atau meneliti sesuatu yang lain. King Sui lebih bebas di malam hari karena dia akan pergi dan menghabiskan waktunya di tenda pribadi Hai Dongqing, Yuruyan atau di King. Itu adalah caranya meremajakan dirinya dengan para wanita ini. Para wanita lain mencurigai sesuatu yang mencurigakan terjadi antara Yuruyan dan King Sui. Namun, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang hal itu mengingat kecenderungan King Sui dengan wanita. Dengan mengatakan itu, King Sui ingin memberitahu semua orang tentang hubungannya dengan Yuruyan, tetapi dia tidak mengizinkannya melakukannya. Dia tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar sampai tiba waktu yang tepat untuk menjelaskan. Dia cukup terbuka tentang hubungannya dan tidak peduli tentang pendapat orang lain tentang dirinya. King Sui tidak pernah peduli tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dia selama hati nuraninya bersih dan dia tidak perlu menyesali apapun. Waktu berlalu begitu cepat, dan mereka sudah berada di tengah hutan belantara antara benua tengah dan benua suci Lu Utara. Semakin dekat mereka ke benua suci Lu Utara, semakin dingin udaranya. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi mampu menahan suhu dingin dan panas, itulah sebabnya mereka lebih dari mampu melakukan perjalanan keliling dunia 9 benua. Dunia adalah tempat yang luas, dan dalam banyak kasus timur dan selatan akan selalu hangat sedangkan barat dan utara akan selalu dingin. Namun, dikabarkan ada tempat-tempat hangat di benua Lu yang takut utara, serta tempat-tempat dingin di benua penampakan selatan. Orang normal tidak tahan dengan suhu dingin atau panas tertentu, dan mereka akan mudah jatuh sakit. Lebih buruk lagi, mereka dapat membahayakan nyawa mereka ketika suhu tubuh mereka tidak dapat menahan perubahan suasana yang tiba-tiba mulai dari suhu yang sangat dingin hingga yang sangat panas. Pada saat ini, matahari sudah tinggi di langit, menunjukkan bahwa hari sudah sore. King Sui baru saja keluar dari alam Valet Jade Immortal karena yang lain sudah mengembangkan keterampilan mereka. Dia memposisikan tempat tidurnya langsung di bawah sinar matahari dan berbaring untuk membiarkan matahari menghangatkan tubuhnya. Ayah, kamu seperti ini lagi. Aku bahkan tidak ingin berlatih setelah melihatmu santai seperti ini. Luan-Luan mendekati King Sui dan mencubit hidungnya. Gadisku, kultivasi selalu penting tidak peduli apa. Ayah lelah jadi aku tidur siang. Apakah itu merusak pemandangan bagimu sekarang? King Sui berkata sambil tersenyum saat dia menjauh dari tangan Luan-Luan. Hehehe. Luan-Luan tertawa terbahak-bahak dan terus mencubit hidungnya tanpa henti. Pada akhirnya, King Sui menyerah dan membiarkannya memegang hidungnya dengan jari-jari mungilnya. Ini harus melakukannya. King Sui tersenyum saat dia melepaskan diri dari genggaman Luan-Luan dan memukul kepalanya dengan jari telunjuknya yang melengkung. Hiks, aku sudah dewasa tapi kamu masih memukul kepalaku.
Apakah kamu tidak takut ketukanmu akan mengubah putrimu yang berharga menjadi orang bodoh? Luan-Luan cemberut sambil mengusap kepalanya dengan lembut. King Sui tidak menggunakan banyak kekuatan tentu saja. Dia duduk dan berkata sambil tersenyum, kamu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Satu atau dua ketukan akan baik-baik saja. Petik 2. Sementara itu, Ye Jiange sedang mengembangkan teknik pedangnya. Dia akan berlatih sebentar dan kemudian tenggelam dalam pikirannya sendiri. King Sui tidak yakin apakah dia sedang melamun atau mendapatkan wawasan untuk teknik pedangnya. Lokasi mereka saat ini berada di perbatasan benua tengah yang membentang menuju inti benua suci Lu Utara. Hutan belantara antara benua tengah dan benua suci Lu Utara adalah zona bahaya yang terkenal buruk. King Sui tidak berani melakukan gerakan ceroboh karena dia perlu melindungi mereka yang bepergian dengannya juga. Lin Zanhan duduk santai di sepetak rumput di bawah matahari tidak jauh dari tempat King Sui duduk. Ketika King Sui mengundangnya dalam perjalanan ini, dia sudah menyampaikan rencananya kepadanya tentang apa yang akan dia lakukan di benua suci Lu Utara. Lin Zanhan telah bersama klan King selama sekitar 10 tahun, dan tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk mencari keadilan dari Bukit Raja Singa. Itu bukan karena dia tidak ingin memikirkannya, tetapi karena lawannya terlalu kuat untuknya. Dia menunggu dengan sabar untuk berlalunya waktu untuk menghapus kenangan masa lalu, dan ketika semua orang melupakannya, dia akan kembali untuk mencari keturunan, dia ingin tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. King Sui duduk di samping Lin Zanhan dan bertanya, Kakek Lin, ada apa? Ekspresi khawatir di wajah Lin Zanhan memicu King Sui untuk memulai percakapan. Bagi Lin Zanhan, keturunan klan King seperti keturunannya sendiri karena dia ada di sana selama masa pertumbuhan mereka. Dia berbalik untuk melihat pemuda jahat, keturunan klan King yang akan membawa kemuliaan tertinggi bagi keluarganya. Sudah lama, beberapa hal tidak ditakdirkan untuk dilupakan atau menghilang begitu saja. Meskipun saya tidak bisa menenangkan diri beberapa tahun terakhir ini, saya menjadi lebih menerima banyak hal. Tapi sekarang, saya merasa gelisah kembali ke benua suci Lu Utara lagi, kata Lin Zanhan sambil menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kakek Lin, jika kamu merasa gelisah, itu berarti kamu masih memiliki seseorang yang kamu sayangi di hatimu. Kamu masih tidak bisa melupakan masa lalu. King Sui mengerti perasaan Lin Zanhan. Siapapun akan cemas jika mereka kembali ke kampung halaman mereka, bahkan jika mereka memiliki kenangan buruk tentang tempat itu. Mungkin begitu. Bencana berdarah tahun-tahun itu masih jelas di benak saya. Hidup hanya menderita sampai usia tua. Lin Zanhan menghela nafas saat dia mengungkapkan ketidakberdayaannya kepada King Sui. Kami akan membuat mereka menebus darah dengan darah. Kakek Lin, saya cucu Anda, jadi saya akan melampiaskan keluhan Anda atas nama Anda. Nada tekad King Sui meyakinkan, tetapi akan menakutkan bagi lawan-lawannya jika mereka mendengarnya. King Sui tidak berbohong ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Itu adalah perasaannya yang sebenarnya, yang berasal dari lubuk hatinya. Saya sangat senang dan beruntung mendengarnya. Namun, saya ingin Anda berhati-hati dalam apapun yang Anda lakukan. Anda adalah orang dengan pikiran yang luar biasa, tetapi Anda harus belajar untuk bersabar. Akan sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda dapat menghabiskan sebagian besar waktu untuk bersabar. Petik 2. Saya mengerti. Anda telah menyaksikan saya tumbuh dewasa. Saya tidak akan melakukan apapun yang saya tidak yakini, kata King Sui sambil tersenyum. Hanya ada beberapa hal di mana kesalahan tidak dapat dilakukan karena itu akan merenggut nyawa Anda. Terima kasih atas pengingatnya, Kakek Lin. Aku mengerti itu sekarang. King Sui memahami kalimat itu dengan sangat baik. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Lin Zanhan mengucapkan kata-kata yang membebani pikirannya, mungkin karena pengaruh keadaan. King Sui dulu acuh tak acuh tentang hal-hal ini, tapi kali ini dia akhirnya mengerti gravitasi dari kata-kata Lin Zanhan. Dia akan selalu mengingat kata-kata itu selama sisa hidupnya. Setelah melihat ekspresi King Sui, dia tertawa. Itu adalah tawa bahagia yang tulus. Lingkungan bergema dengan auman binatang buas yang terus-menerus, tetapi gajah naga sisik emas dan binatang iblis lainnya tidak terpengaruh dan mengeluarkan auman mereka juga. Tangisan itu adalah bentuk intimidasi, mereka bisa menangkal binatang iblis dan mencegah mereka mendekat, termasuk binatang iblis yang berkeliaran dalam kelompok. Area ini terkenal sebagai zona bahaya, dan mereka telah memasuki inti wilayah ini, wilayah paling berbahaya di zona tersebut. King Sui sejauh ini telah menggunakan 9 langkah benua untuk menghindari bahaya sekali, dari gelombang binatang buas yang berkeliaran di bidang pegunungan. Binatang iblis ada di mana-mana, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Itu menakutkan. Jika dia sendirian, dia masih bisa mendorong binatang iblis ini tanpa masalah,
tetapi tanpa peningkatan ranah dan kemampuan dari 9 langkah benua, dia akan terpanggang cepat atau lambat. Untungnya, dia selalu meninggalkan penggunaan terakhir dari 9 langkah benua ke jam terakhir hari itu, yang telah dia putuskan bahwa dia akan terus melakukannya untuk hari-hari yang tersisa. Jika dia bisa melakukan itu, maka dia bisa menjamin keselamatan keluarganya dalam prosesnya. Hari ini sekali lagi adalah jam terakhir hari itu. King Sui dan yang lainnya menggunakan 9 langkah benua 4 kali berturut-turut. Tapi apa yang menunggu mereka adalah sebuah tragedi, karena ketika mereka akhirnya berhenti di tujuan mereka dari 9 langkah benua terakhir, King Sui bisa merasakan aura yang sangat kuat tertinggal di udara. Naluri pertamanya adalah menyelubungi yang lain dengan aman secepat mungkin. King Sui terkejut dan dengan cepat mengikuti aura yang kuat. Sebelum dia pergi, dia berkata, "Little Fatih, lindungi mereka untukku." Segera setelah dia selesai, dia memanggil gajah naga sisik emas dan binatang iblis lainnya, dan memerintahkan mereka untuk tetap bersama kelompok itu. King Sui pergi untuk mengejar aura kuat sendirian. Dia melakukannya karena hanya ada satu aura kuat yang hadir. Dia bisa merasakan aura yang lebih kuat berdasarkan kekuatannya saat ini, dan aura itu benar-benar menakutkan. Ini bisa lebih kuat dari naga berserk yang dia temui saat dia berada di gunung binatang raksasa. Selain aura sombong itu, ada aura lain yang sedikit lebih lemah dari yang awal. Ini akan menjadi hari kedua dalam 4 jam dari sekarang, jadi dia tidak berharap untuk menemukan sesuatu seperti ini setelah penggunaan terakhir dari 9 langkah benua. Kebetulan yang mematikan ini hanyalah keberuntungan yang busuk. Wow, wow. Serangkaian tangisan menakutkan terdengar, yang menyebabkan King Sui mengerutkan kening. Lingkungan sekitar terdiri dari bukit-bukit besar dan King Sui bisa merasakan aura intens yang dipancarkan dari sisi lain bukit. Bukit ini tingginya sekitar 200 meter, yang dianggap sebagai lereng di dunia 9 benua. Semuanya terjadi dalam sekejap. Bahkan jika dia membuat formasi, itu sudah terlambat. King Sui memegang pedang biduknya dan melompat ke langit. Saat itulah dia bisa melihat binatang iblis raksasa di depannya. Serigala api angin berkepala 5. 4 dari mereka, sebenarnya. Di belakang keempatnya adalah binatang iblis lain yang memiliki 6 kepala dan tubuh seperti kristal. Binatang mutasi. Binatang kristal berkepala 6. Serigala api angin berkepala 5 semuanya berwarna merah darah. Mereka juga dikenal sebagai binatang iblis api yang memiliki kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan ukuran tubuh rata-rata sekitar 100 meter. Yang kira-kira mirip dengan ukuran gajah naga sisik emasnya. Namun, binatang kristal berkepala 6 memiliki ukuran tubuh 50 meter, yang setengah dari serigala. Crystal Beast juga memiliki tubuh penuh armor kristal, dan kepalanya berwarna biru-biru. Secara keseluruhan, perawakan proporsional dari Crystal Beast itu kuat dan bermartabat, seolah-olah itu adalah raja yang berdiri di belakang prajurit serigalanya. King Sui telah melihat binatang ini sebelumnya dalam catatan sejarah. The Windfire Wolves memiliki peluang 1/10.000 untuk berevolusi menjadi Crystal Beast, tetapi peluang bertahan dari Crystal Beast juga 1/10.000. Hanya satu di antara 10.000 binatang kristal yang akan hidup, dan hanya satu binatang kristal yang akan muncul di antara 100 juta serigala api angin di dunia. The Six-Headed Crystal Beast sudah memiliki kemampuan yang menakutkan, yaitu kemampuan memanfaatkan elemen air, api, dan angin. Yang paling penting, kemampuan terkuat yang bisa digunakan Crystal Beast adalah api es api tingkat ke-6. Kemampuan hebat ini memiliki jenis serangan yang sama dengan api primordial King Sui, dengan pengecualian apinya adalah api es. Sebagian besar nyala api akan menakutkan ketika intensitasnya meningkat, tetapi nyala api es dapat langsung membekukan udara dan kemudian menyebabkan ledakan. King Sui tetap diam saat dia mengeluarkan Soul Sake Bell dan mulai mengguncangnya dengan keras. Ketika kekuatan spiritual Bell telah habis, dia kemudian bergerak maju dan menginjak ke arah binatang iblis. Itu adalah sebuah tragedi. Ketika Soul Sake Bell kehilangan kekuatannya, rasa takut menguasai keempat serigala api angin berkepala 5 saat mata mereka mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sementara itu, binatang kristal berkepala 6 tetap stabil tanpa menunjukkan reaksi apapun dalam ekspresinya. AST 1048 binatang kristal berkepala 6, pertempuran. Hasilnya di luar dugaan King Sui. Dia berpikir bahwa setidaknya satu dari serigala api angin berkepala 5 akan ditimbulkan oleh Soul Sake Bell atau bahkan melarikan diri dari pertempuran, tetapi mereka semua masih di tempat aslinya, tidak bergerak dan tidak terluka. Terlepas dari hasil yang tidak terduga, serigala menunjukkan tanda-tanda ketakutan tetapi hanya sedikit. Setelah melihat binatang kristal berkepala 6 di belakang serigala-serigala ini, King Sui menemukan sesuatu yang aneh tentangnya. Crystal Beast tetap tenang dan tidak terpengaruh sementara serigala api angin berkepala 5 tampak terguncang,
seperti yang terlihat dari ketakutan di mata mereka, tetapi tidak ada hal aneh yang terjadi. Ini adalah efek menakutkan dari binatang kristal berkepala 6, kehadiran seorang raja yang bermartabat. Wow! Tiba-tiba, binatang kristal berkepala 6 melolong pendek. 4 serigala api angin berkepala 5, yang dikenal karena kecepatan dan serangan berbasis api mereka, memisahkan diri ke 4 arah yang berbeda dan bergegas menuju King Sui dalam sekejap. King Sui mengambil langkah cepat. 9 langkah istana, 9 langkah kebingungan istana. King Sui melintas melewati serigala dan menghindari dikepung. Dia melepaskan teknik pedang kombinasi dengan pedang biduknya saat dia melompat ke belakang salah satu serigala, tampaknya untuk menguji kekuatan mereka sebelum dia bisa memikirkan strategi melawan lawan-lawannya. Di antara kepala serigala api berkepala 5, kepala tengah akan selalu menjadi yang terbesar. 4 kepala lainnya yang mengelilinginya sedikit lebih kecil tetapi ukurannya relatif sama satu sama lain, kecuali kepala tengah. Keempat kepala ini juga berwarna merah darah. Mata merah berdarah itu dingin tapi galak saat mereka memfokuskan pandangan mereka pada King Sui. 4 kepala yang sedikit lebih kecil terletak menghadap ke 4 arah mata angin, dengan kepala kelima dan terbesar di tengah. Salah satu kepala menghadap King Sui secara langsung, memamerkan giginya sebelum melepaskan serangan dari mulutnya. Tembakan api berwarna merah darah, yang panjangnya 3 meter dan setebal paha orang dewasa, bergerak menuju King Sui dengan gerakan cepat. Ledakan api darah. Ini adalah serangan terkuat serigala api berkepala 5, yang juga dianggap sebagai serangan paling mematikan. Meskipun salah satu kepala yang lebih kecil memulai serangan, nyala api berjalan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hampir secara instan. Api berdarah, dengan panjang sekitar 10 kaki tampak seperti ular ganas yang membubung di udara. Ekor api tampak lebat, hampir seperti payung raksasa yang diayunkan ke arah King Sui dengan maksud untuk menariknya ke dalam genggamannya. Cambuk api primordial. King Sui jelas tahu bahwa menggunakan kekuatan fisik saja tidak akan berguna untuk kemenangannya, jadi dia memutuskan untuk memperkuat kemampuan psikisnya dengan melepaskan beberapa gerakan pada lawan-lawannya. Cambuk menyala yang setebal lengan orang dewasa berputar dalam gerakan zigzag, seperti naga air yang bergegas keluar dari laut untuk menabrak Blood Flame Burst. Pada saat yang sama, siluet King Sui melintas saat dia menghindari serangan dari ekor raksasa. Sementara dia bertarung melawan serigala api angin berkepala 5, binatang kristal berkepala 6 tidak bergerak dan berdiri di suatu tempat di dekatnya untuk mengamati pertarungan. Gerakan Crystal Beast sangat tidak biasa untuk binatang iblis. Terlepas dari itu, mata kristal di kepala raksasa di tengah sangat gesit. Bang-bang, serangkaian suara bentrok terdengar. Blood Flame Burst telah tersebar oleh cambuk api primordial King Sui. Saat api tersebar oleh cambuk, 3 kepala serigala api berkepala 5 lainnya secara bersamaan menembakkan 3 semburan api darah berturut-turut, yang membentuk segitiga saat api diarahkan ke arah King Sui. Cambuk api primordial, naga kembar mengejar mutiara. Ular api primordial yang disemburkan oleh pedang biduk King Sui terbelah menjadi 2, saling bersilangan saat mereka bergegas menuju Blood Flame Burst yang masuk. Bang! 3 serigala api angin berkepala 5 lainnya mengikuti dan menyemburkan Blood Flame Burst di King Sui juga. Pada saat itu, seluruh lingkungan dipenuhi dengan ular api yang berputar. Serangkaian ledakan terdengar di udara seperti gemuruh guntur. Serigala api angin berkepala 5 gesit seperti angin saat mereka berhasil menjebak King Sui di tengah dengan mengelilinginya setiap saat. Tentu saja, dia akan mengubah posisinya terus-menerus dan menghindari Blood Flame Burst sepenuhnya. Ular api primordial, ular berputar. Sebelum cambuk api primordial yang telah dilepaskan King Sui dapat diambil, itu meledak di udara yang menyebarkan api primordial menjadi potongan api yang tak terhitung jumlahnya. Itu kira-kira setebal jari orang dewasa, yang menghujani sekelilingnya seperti sambaran petir. King Sui dilindungi di tengah, sementara api primordial yang tersebar bertindak sebagai perisai yang memblokir semua semburan api darah yang ditujukan padanya. Wow! The Six-Headed Crystal Beast mengeluarkan lolongan panjang yang tiba-tiba. Wow! Serigala api berkepala 5 menjawab dengan serangkaian tangisan serigala. Dalam contoh berikutnya, kepala terbesar di salah satu serigala yang menghadap King Sui menyemburkan aliran awan menyala berwarna merah darah ke arahnya dengan gerakan tiba-tiba. Awan api darah. Ini adalah bentuk lain dari Blood Flame Burst tetapi hanya kepala di tengah serigala yang memiliki kemampuan untuk melepaskan skill ini. Api merah darah selebar 10 meter berputar dalam gerakan bergelombang, seperti gelombang pasang kecil dari lautan darah. Itu adalah gambar yang mengerikan saat Blood Flame Cloud menabrak King Sui seolah-olah itu bisa melahapnya. Awan yang berputar-putar juga memancarkan kekuatan penyempitan yang kuat padanya, berniat untuk membatasi gerakannya untuk mencegahnya menghindar.
Serangan berdasarkan energi spiritual. Lingkungan di sekitar King Sui masih diguyur hujan dengan api primordial yang tersebar. Namun, saat awan Blood Flame semakin dekat, api primordial yang tersebar perlahan diserap oleh awan segera setelah api menyentuh awan api merah darah yang masuk. Pada saat inilah King Sui mulai menanggapi situasi dengan lebih serius. Dia awalnya santai ketika dia menyadari bahwa dia menghadapi sekelompok lawan elemen api. Namun, sekarang dia telah menemukan bahwa apinya masih kurang meskipun memiliki api primordial yang tangguh. Dia berharap dengan sekuat tenaga bahwa Heart of Rock-nya akan mencapai Grand Perfection Stage secepat mungkin. Tiba-tiba, King Sui mengayunkan pedang biduknya ke langit. Telapak Buddha emas raksasa muncul dari langit dan menahan awan berdarah dalam sekejap. Bang! Ledakan internal. Ledakan gemuruh bergema di daerah itu. Awan berdarah telah menghilang, begitu pula telapak tangan emas. Pada saat itu, King Sui tertawa. The Nine Waves Great Golden Buddha Palem memang kuat dan mendominasi. Setelah dia menguji kemampuannya untuk sementara waktu, dia bisa lebih memahami kekuatan dan keterampilannya. The Six-Headed Crystal Beast masih memelototinya dengan permusuhan dan King Sui tidak pernah sekalipun menurunkan kewaspadaannya terhadap penonton yang galak ini di Sidelin. Nine Waves Great Golden Buddha Palem, 6 gelombang Golden Palem. Big Dipper Sword dipukul dengan kekuatan yang sangat besar saat melepaskan Six Waves Golden Palem melawan salah satu dari serigala api angin berkepala 5. Oh, serigala yang menjadi sasaran mulai menggigil ketakutan saat menyaksikan Golden Buddha Palem beringsut lebih dekat untuk mengakhiri hidupnya. Sorot matanya adalah kesedihan dan keputusasaan. Pupu, melolong. Setelah semuanya menjadi sunyi, King Sui tercengang. Yang bisa dia lihat hanyalah genangan lumpur yang tersisa di tempat kejadian dan dia tidak percaya bahwa ini adalah perbuatannya sendiri. Ini adalah kekuatan hebat dari 9 gelombang telapak Buddha emas besar. Oh, 3 serigala api angin berkepala 5 yang tersisa mengeluarkan serangkaian lolongan yang dalam. Binatang iblis dengan kekuatan seperti itu sangat pintar dan mereka yang memiliki bakat luar biasa akan dapat berkomunikasi secara telepati, seperti laba-laba setan berkepala 5 dan kura-kura tua di Crystal Palace. King Sui telah membunuh salah satu serigala dan dia tidak berniat untuk berhenti di situ. Dia diliputi rasa bangga yang luar biasa dan gelombang kepercayaan diri setelah dia menguji 9 gelombang telapak Buddha emas besar, yang dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memulai dan mengabaikan batasan yang ditimbulkan oleh peraturan dunia. Pedang biduknya juga bisa menggandakan serangan psikisnya. Bahkan setelah salah satu dari serigala api angin berkepala 5 terbunuh, King Sui melirik sekilas ke binatang kristal berkepala 6 dan menemukan mata kristalnya yang besar secara tak terduga tenang dan tak tergoyahkan. Ini menyebabkan King Sui berdebar ketakutan sejenak. Mata itu menatapnya dengan acuh tak acuh. Saya tahu Anda bisa mengerti apa yang saya katakan. Mengapa kita tidak membuat kesepakatan? King Sui berbicara saat dia menghubungkan pikirannya dengan binatang kristal berkepala 6. Itu adalah saat keheningan singkat setelah itu. King Sui menjadi curiga. Mungkin lawannya tidak bisa memahaminya. Itu tidak mungkin, pikirnya. King Sui masih tidak tahu apa yang diinginkan binatang iblis ini pada akhirnya. Suara yang dia gunakan dalam komunikasi telepati tidak terdengar seperti suara manusia. Itu adalah suara metalik, seperti nada kaku dari not musik. Ini pasti kemajuan selanjutnya dari komunikasi telepatinya. Betapa beraninya kamu. Jika kamu bisa keluar hidup-hidup dalam pertarungan ini, maka kita bisa membicarakan kondisimu. Suara seorang wanita muda terdengar di lautan kesadarannya. Suara itu metalik dan tidak hidup, yang merupakan sesuatu yang mengejutkannya. Dia tidak menyangka bahwa binatang kristal berkepala 6 yang tampan itu adalah perempuan dari segala hal. King Sui tidak yakin apa yang harus dilakukan dari komunikasi telepati, karena suara metalik yang dia dengar bisa jadi dari pria dan wanita dan dalam usia yang berbeda juga. Namun, itu tidak terlalu buruk karena ini adalah cara terbaik untuk berkomunikasi dengan binatang iblis tetapi hanya mereka yang memiliki kekuatan dan kecerdasan yang hebat. King Sui melihat ketiga serigala api angin berkepala 5 yang sudah berjongkok di tanah. Dia tahu mereka tidak bisa bergerak lagi karena di dunia binatang iblis, yang kuat akan selalu dihormati. Kebenaran ini lebih kejam daripada manusia. Begitu mereka menyerahkan diri kepada penguasa, mereka harus tunduk dengan kepatuhan mutlak, sama seperti bagaimana serigala-serigala ini menyerahkan diri kepada binatang kristal berkepala 6. Mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri tidak peduli apa yang terjadi pada mereka. Dia menyerah mencoba membunuh 3 serigala api angin berkepala 5 yang tersisa karena mereka tidak lagi menjadi ancaman baginya. King Sui ingin menjinakkan binatang iblis yang sekuat binatang kristal berkepala 6 ini tetapi akan sangat sulit untuk melakukannya. Bagaimanapun,
Dia harus mengalahkan binatang ini terlebih dahulu sebelum dia bahkan bisa menjinakkannya sebagai miliknya. Dia mengangkat pedang biduknya dan menyulap bola api primordial sebesar kepala orang dewasa dari ujung pedang. Bola api yang intens berdecak saat tumbuh lebih besar. Dengan gerakan menusuk yang ditujukan ke binatang kristal berkepala 6, bola api primordial dilepaskan secara instan, meninggalkan jejak api mengerikan di belakangnya. Wow, wow! Kepala tengah raksasa itu berteriak dengan suara rendah. Kepala di bawahnya membuka mulutnya dan menembakkan jejak api biru-biru dengan cepat untuk melawan bola api primordial King Sui. Bes-bes. Bentrokan kedua nyala api itu terdengar seperti pelepasan listrik, namun seperti sambaran petir dan guntur yang keras. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan gambar api yang mengerikan, yang kemudian diikuti oleh ledakan udara yang terlihat. Cambuk api primordial. Pedang biduk King Sui mengeluarkan seekor ular abu-abu murni sepanjang 50 meter yang setebal lengan orang dewasa. Warnanya adalah warna abu-abu paling murni yang pernah dilihatnya, dan tidak ada jejak bayangan hitam di permukaan abu-abu cambuk api primordial. Segera setelah cambuk yang hidup dicabut, cambuk itu menyerang binatang kristal berkepala 6 tanpa ragu-ragu. Wow, wow! Kepala tengah dari binatang kristal berkepala 6 membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa lolongan sekali lagi. Pada saat itu, lingkaran kristal transparan mengelilingi Crystal Beast seperti medan gaya yang melindungi Crystal Beast di dalamnya dari bahaya. Ketak, perisai kristal bergetar sedikit, yang diharapkan sebagai serangan berdasarkan energi spiritual akan perlahan menghilang setelah serangan terjalin. Itu akan terus menghilang sampai salah satu dari mereka akhirnya kehabisan energi spiritual untuk melanjutkan, atau kecuali serangan itu berhasil mengenai lawan secara langsung. Namun, satu fakta yang tersisa, The Six-Headed Crystal Beast memiliki, seperti namanya, 6 kepala. Wow, wow! Salah satu kepala binatang itu membuka mulutnya dan menyemburkan semacam cairan ke perisai kristal yang dengan cepat diserap oleh perisai itu sendiri, sehingga menstabilkannya agar tidak bergetar lebih jauh. Kemudian pada saat itu, binatang kristal berkepala 6 melintas ke arah King Sui, dengan dua kepalanya menghembuskan dua ular api biru-biru yang berputar cepat ke arahnya. Ular api itu tipis, tetapi mereka berputar dalam bentuk bor saat melintas ke arah King Sui seperti meteorit yang jatuh ke bumi. Latihan naga api primordial. King Sui mengangkat salah satu tangannya, sementara yang lain menyulap api primordial dengan gerakan bergetar. Ini adalah serangan api primordial terkuat yang dia miliki, latihan naga api primordial. Anehnya, bor naga api primordial kali ini tidak bersuara, seolah-olah semuanya menjadi nyata. Namun, King Sui sadar bahwa api itu sangat mematikan, dan dia tidak akan berani menguji kematian api bahkan jika dia ingin tahu tentangnya. Dia tidak khawatir, karena dia hanya akan terkena 30% dari kerusakan jika api menyentuh tubuhnya. Kehebatan Spirited Snake Turtle dan Arhat Rosary Bats membuat King Sui berseri-seri dengan kegembiraan. Dia tidak benar-benar berharap bahwa Spirited Snake Turtle akan menjadi sekuat ini suatu hari nanti. Ular api telah dinetralkan. King Sui terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kartu as di lengan bajunya, binatang kristal berkepala 6 juga tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan binatang iblis akan bertahan lebih lama dalam banyak kasus tetapi King Sui tidak menghabiskan banyak energinya, jadi dia tidak khawatir bahwa dia akan kehabisan kekuatan untuk saat ini. Namun, dia memiliki perasaan bahwa binatang kristal berkepala 6 pada akhirnya akan jatuh karena tidak akan bertahan selamanya selama sisa waktu pertempuran. AST 1049 dia yang murni, jinak kekuatan rock. King Sui mengirim tekanan yang menindas. Ini akan meningkatkan tekanan pada penjaga kristal yang kemudian akan memungkinkan dia untuk berurusan dengan binatang kristal berkepala 6 ini. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya karena dia masih memiliki trik di lengan bajunya. Terutama, dia ingin menjinakkan binatang iblis ini. Akan lebih baik bahkan jika Luan-Luan adalah orang yang menjinakkannya karena akan sia-sia untuk membunuhnya. Sudah waktunya untuk memberikan dorongan. Manifestasi armor binatang iblis. Cahaya keemasan melintas di tubuh King Sui dan gambar besar tapi samar dari binatang berwarna emas muncul di King Sui, melingkupinya. Manifestasi armor binatang buas emas bumi besar meskipun masih dalam tahap remaja, itu meningkatkan kekuatan dan energi spiritualnya 1 kali lipat. Tidak banyak yang tersisa karena dampak peraturan dunia, tapi itu juga tidak buruk. King Sui paling puas dengan tambahan 1 kali lipat energi spiritual. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dibatasi oleh aturan dunia dan merupakan peningkatan penuh 1 kali lipat dari energi spiritualnya. Ini membuat serangan King Sui lebih kuat dan Crystal Guard bergetar hebat. Bor naga api primordial juga secara bertahap mendorong ke arah binatang kristal berkepala 6.
Dua dari kepala yang lebih kecil mengeluarkan semburan kabut ke arah Crystal Guard, menyebabkan Crystal Guard yang gemetar menjadi stabil. Kepala utama, di sisi lain, menembakkan lebih dari 10 baut es berwarna biru-biru. Baut es hanya seukuran kepalan tangan dan mereka melesat lurus menuju King Sui. Baut es biru-biru tampak sangat indah dan King Sui bisa merasakan dinginnya dari jauh. Itu terbuat dari api es dengan sifat yin yang ekstrim. 9 langkah istana, pembalikan hebat. King Sui segera menghilang dari posisi aslinya tetapi pertempuran energi spiritualnya melawan binatang kristal berkepala 6 tidak berhenti. Ini adalah aspek kuat dari pembalikan besar 9 langkah istana, untuk dapat bertukar posisi secara paksa dengan lawan. Oleh karena itu, baut es yang terbang menuju King Sui sekarang terbang menuju binatang kristal berkepala 6. Pada saat itu, King Sui bisa melihat kebingungan dan kekhawatiran di matanya. Ki Kaisar. Pada saat itu, King Sui menggunakan Ki Kaisarnya juga. Itu adalah trik ampuhnya. Bum bum bum, itu juga menyakitkan untuk memukul diri sendiri. Selain itu, hal-hal telah terjadi sangat tiba-tiba, menyebabkan binatang kristal berkepala 6 tidak dapat bereaksi tepat waktu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Puff. Penjaga kristal pecah. Serangan sebelumnya adalah serangan kuat dari binatang kristal berkepala 6 dan dilakukan oleh kepala utama. Selain itu, ular api primordial King Sui terus-menerus merusak penjaga kristal dan King Sui juga tiba-tiba menggunakan Ki Kaisar. Dengan kombinasi ini, penjaga kristal 6 kepala binatang kristal benar-benar hancur. Cambuk api primordial mencambuk binatang kristal berkepala 6, menciptakan suara yang tajam. The Six-Headed Crystal Beast melolong rendah, dan memuntahkan awan untuk memblokir serangan King Sui. Cambuk api primordial King Sui mencambuk tubuh binatang kristal berkepala 6 tetapi tampaknya kerusakan yang ditimbulkan tidak banyak. Itu hanya meninggalkan bekas pada tubuh seperti kristal. Ini menunjukkan betapa tahannya binatang kristal berkepala 6 terhadap serangan. King Sui dan binatang kristal berkepala 6 dipisahkan oleh penghalang es biru-biru. Namun, sebelum dia bisa menembus penghalang, dia merasakan aura berbahaya. 9 langkah istana, 1 langkah menuju surga. 9 langkah istana sangat kompleks dan terdiri dari langkah-langkah yang tak terhitung jumlahnya. King Sui menghilang dari sudut yang luar biasa dan setelah dia menghilang, dia melihat bahwa tempat dia baru saja menghilang sedang dicakar oleh binatang kristal berkepala 6. Bayangannya masih ada. Cakar itu memiliki awan berwarna biru-biru menyala di atasnya, dan saat ia menyerang, awan yang menyala itu menjadi bor api yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Kali ini, King Sui berhasil menghindarinya berkat 9 langkah istana. Jika seseorang berpikir bahwa binatang kristal berkepala 6 hanya kuat dalam hal energi spiritualnya, maka dia akan berada dalam masalah besar. Binatang iblis ini sangat cepat dan jika King Sui tidak memiliki 9 langkah istana untuk menghindari gerakan itu dari sebelumnya, kepalanya akan hancur. Itu adalah pukulan fatal dan cakarnya yang besar jauh lebih besar dari King Sui sendiri. Kecepatan ini benar-benar menakutkan. 9 langkah istana King Sui baru saja naik level belum lama ini dan kecepatannya juga meningkat 1 kali lipat. Namun, jika dia tidak memiliki 9 langkah istana, tidak mungkin dia bisa menghindari serangan ini. Di Istana 9, dia adalah penguasa, di Istana 9, kecepatannya tak tertandingi. Dalam arti tertentu, itu akan membuat orang lain tampak lebih lambat atau dia akan terlihat lebih kuat. Telapak Buddha emas hebat. King Sui melambaikan tangannya dan melakukan gelombang pertama telapak Buddha emas besar pada binatang kristal berkepala 6. The Six-Headed Crystal Beast tidak terlalu memikirkan serangan itu dan menamparkan telapak tangan emas King Sui. King Sui tidak panik. Saat ini, binatang kristal berkepala 6 sudah dalam genggamannya. Ketika dia secara bertahap melakukan gelombang kelima dari telapak Buddha emas agung, dia berhasil membatasinya. Saat ini, dia telah menggunakan manifestasi armor binatang iblis untuk meningkatkan serangan energi spiritualnya 1 kali lipat. Selain itu, binatang kristal berkepala 6 juga telah dilemahkan oleh Ki Kaisar King Sui. Telapak emas besar dengan kuat menahan binatang kristal berkepala 6 dan King Sui menyiapkan cambuk api primordialnya. Baiklah, sekarang kita bisa bicara. Apakah Anda akan menyerah atau terus berjuang? King Sui sangat santai sekarang. Aku tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Bunuh aku, suara wanita metalik terdengar. Itu tidak merdu, tetapi masih merupakan suara yang menarik. King Sui mengayunkan cambuk api primordialnya pada binatang kristal berkepala 6. Sebuah tanda yang jelas muncul di atasnya. Serahkan padaku. Aku bisa membiarkanmu menjadi lebih kuat. Jika Anda mengikuti saya, Anda pasti tidak akan menyesalinya. King Sui mencoba membujuknya. Bermimpilah.
Anda bukan orang yang murni. Aku tidak akan pernah tunduk padamu. Apa? Aku bukan orang yang murni. King Sui memiliki perasaan aneh dan bahkan meletakkan cambuk api primordialnya. Saya berjanji bahwa saya adalah orang yang murni. Serahkan padaku. King Sui berkata tanpa malu-malu. The Six-Headed Crystal Beast menolak untuk melihat King Sui lagi. King Sui terkoyak. Sangat disayangkan untuk membunuhnya, tetapi dia tidak bisa membuatnya tinggal bersamanya dengan sukarela. Jika Anda bertemu dengan orang yang murni, apakah Anda akan tunduk? King Sui berkomunikasi dengannya melalui kesadarannya. Saya mengatakan bahwa bahkan jika saya harus tunduk, saya hanya akan tunduk pada seseorang yang murni. Namun, tidak setiap orang murni akan bisa membuatku tunduk pada mereka, kata binatang kristal berkepala 6 dengan marah. Tanpa pilihan lain, King Sui memanggil yang lain untuk datang. King Sui tahu bahwa Luan-Luan memiliki hati 7 lubang dan dia ingin melihat apakah dia bisa menjinakkannya. King Sui tidak membiarkan yang lain mendekat meskipun telapak emas besar itu masih dengan kuat mengamankan binatang kristal berkepala 6. Luan-Luan membuat beberapa suara dan King Sui melihat sedikit cahaya di mata binatang kristal berkepala 6, yang membuatnya sedikit rileks. Jika Luan-Luan bisa menjinakkannya, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Pada akhirnya, Luan-Luan membuka matanya dengan terkejut dan menatap King Sui. Ayah, dia menolak untuk mengikutiku. Dia bilang aku iblis. Cambuk api primordial sekali lagi terbentuk di tangan King Sui dan dia memukulnya dengan keras. Karena bahkan Luan-Luan tidak dapat menjinakkannya, maka dia hanya bisa mencambuknya sampai mati. Baiklah, nak, kamu bisa menjinakkan mereka yang ada di sana. Seharusnya tidak ada masalah dan mereka juga dianggap cukup kuat, kata King Sui sambil menunjuk ketiga serigala api angin berkepala 5. Seperti yang diharapkan, Luan-Luan tidak butuh waktu lama untuk menjinakkan 3 serigala api angin berkepala 5. Heart of Seven Orifices sangat kuat. Kasus-kasus seperti yang berhubungan dengan binatang kristal berkepala 6 adalah sebuah kejutan. Itu memiliki energi spiritual dan kecerdasan yang kuat, oleh karena itu, paling sulit bagi seseorang untuk dapat menjinakkan Raja Binatang Iblis yang bermutasi seperti ini. Itu membutuhkan pertemuan kebetulan. Papa, The Six-Headed Crystal Beast mengeluarkan tangisan yang mengerikan, parit berdarah telah terbentuk di tubuhnya dari cambuk King Sui. Bahkan jika ia memiliki fisik yang kuat, ia tidak mampu menahan serangan seperti itu. King Sui, tidak mudah bagi binatang kristal berkepala 6 ini untuk tumbuh seperti sekarang ini. Hanya satu dari setiap 1 miliar Windfire Wolf yang mampu mencapai tingkat pencapaian ini. Ini juga sangat menyedihkan. Lepaskan sekali ini. Ye Jiange memikirkan latar belakangnya sendiri. Mungkin karena binatang kristal berkepala 6 itu sangat cantik dan matanya yang besar seperti kristal memiliki perasaan kesepian, gigih, dan keras kepala kepada mereka sehingga dia merasa kasihan karenanya. King Sui tercengang dan menatap wanita seperti peri ini. Dalam hatinya, dia selalu merasa bahwa dia adalah yang paling murni. Dia berhenti. Jiange, kenapa kamu tidak mencoba menjinakkannya? Sayang sekali untuk membiarkannya pergi. Tidakkah kamu ingin mencoba menjinakkannya? Tentu saja aku mau, tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Biarkan ini sekali. Itu adalah penguasa dan kemungkinannya untuk dijinakkan terlalu rendah. Ye Jiange menggelengkan kepalanya. Lagi pula, dia berasal dari klan penjinak binatang dan tahu bahwa kemungkinan untuk bisa menjinakkannya hampir nol. Bahkan Luan-Luan telah gagal, jadi dia benar-benar tidak memiliki harapan. Bahkan jika binatang iblis seperti ini dijinakkan, itu akan menjadi seperti teman. Tingkat penjinakan dan penyerahan akan menjadi yang terendah. King Sui bisa menolak untuk mendengarkan banyak orang, tetapi bukan dia. Ye Jiange memegang tempat yang sangat penting di hatinya. Dia mencintainya dari lubuk hatinya, dan ingin membuatnya bahagia. Kalau tidak, dia tidak akan membuat keputusan untuk pergi ke Bukit Raja Singa sejak lama. Saat itu masih angan-angan di pihaknya. King Sui melepaskan telapak budak emas besar dan berkata, pergi. Jika bukan karena fakta bahwa wanita saya telah mengasihani Anda, saya pasti akan menyembunyikan Anda. Pasti bagus untuk membuat pakaian. Dia terus menjaga kewaspadaannya di level tertinggi jika ada kecelakaan. Saat ini, dia masih menggunakan Demonic Beast Armor Manifestation dan skill lainnya. Di King dan yang lainnya juga sangat heran, tapi tidak terlalu. Mereka sudah terbiasa dengan berbagai hal yang terjadi pada King Sui. Ye Jiange tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar kata-kata King Sui tetapi hanya melemparkan pandangan kesal padanya. Tatapan dari wanita seperti peri ini hampir menghancurkan jiwa King Sui. Mendengar kata-kata King Sui, binatang kristal berkepala 6 tampaknya mengeluarkan teriakan keberatan terhadapnya. Darahnya sudah mengering.
Kemampuan pemulihannya yang menakutkan benar-benar mencengangkan. The Six-Headed Crystal Beast melolong rendah ke arah Yi Jiange. Yi Jiange berdiri di sana dan melihatnya dengan linglung sebelum melihat King Sui. Jiang, ada apa? Apakah itu mengancam Anda? Kalau begitu, aku akan mengulitinya. King Sui bertindak seolah-olah dia akan melanjutkan ancamannya. The Six-Headed Crystal Beast menjerit marah. Yi Jiange menahan King Sui tanpa berkata-kata. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengikutiku dan dia akan terus melakukannya selama aku masih hidup, kecuali jika aku tidak menginginkannya, dia akan pergi. Haha, Jiange adalah orang yang paling murni. Baiklah, Anda bisa menyimpannya. Haruskah aku juga mengikutimu selama aku masih hidup? King Sui tertawa. Apakah kamu meminta pemukulan? Yi Jiange tersipu dan memberi King Sui pukulan sebelum dia berjalan ke binatang kristal berkepala 6. Ini membuat King Sui sedikit khawatir, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu karena binatang iblis bukanlah makhluk yang licik dan mereka cenderung menepati janjinya. Semakin kuat binatang iblis, semakin ini diterapkan. The Six-Headed Crystal Beast menundukkan kepalanya perlahan dan ketika tangan Yi Jiange mendarat di kepala terbesar, King Sui merasa nyaman. Jika tidak setuju untuk tunduk, itu pasti tidak akan membiarkan manusia menyentuh kepala utamanya. AST 1050 binatang kristal berkepala 7, melihat benua suci Lu Utara. Yi Jiange tersenyum dan menyentuh kepala kristal beast yang indah, menggumamkan sesuatu dengan lembut. Dia juga bisa memahami bahasa binatang iblis itu. Bagaimanapun, dia berasal dari klan penjinak binatang. Mengenakan satu set pakaian seputih salju dan tersenyum tipis, Yi Jiange berdiri di depan binatang kristal berkepala 6 yang besar. Ini membuatnya tampak sangat suci. Ketika dia berdiri di sebelah binatang kristal berkepala 6, itu menghadirkan visi yang sangat harmonis dan indah, dan bahkan King Sui pun tercengang. Banyak adegan, tentang bagaimana jadinya jika orang lain berdiri di sebelah binatang kristal itu, melintas di benaknya. Namun, dia masih merasa bahwa yang paling cocok adalah Yi Jiange berdiri di sana. King Sui sangat senang. Memiliki Yi Jiange menjinakkan binatang itu membuatnya merasa lebih bahagia daripada jika dia menjinakkan binatang itu sendiri. The Six-Headed Crystal Beast lebih kuat daripada binatang iblisnya. Tentu saja, itu tidak termasuk ulat sutera emas penggigit sumsum di kolam esensi darah istana pusatnya. Bahkan dia tidak yakin apakah itu bisa menangani binatang kristal berkepala 6 ini, tetapi kemungkinannya sangat tinggi. Luan-luan menjinakkan 3 serigala api angin berkepala 5. 3 serigala api angin berkepala 5 ini lebih kuat daripada binatang iblis luan-luan lainnya. Mereka mungkin hanya gagal jika dibandingkan dengan gajah naga sisik emas. Ini karena mereka tidak sekuat kemampuan keseluruhan gajah naga sisik emas. Lebih dari 30 menit telah berlalu dan mereka berhasil menaklukkan binatang kristal berkepala 6 sehingga King Sui berencana untuk beristirahat di sana untuk saat ini. King Sui memutuskan untuk mendirikan tenda saja di lereng gunung. Yi Jiange sangat senang. The Six-Headed Crystal Beast sudah pulih dari luka-lukanya. Itu hanya tenang karena King Sui ada di sekitar. Kalau tidak, bahkan dengan semua orang di sini dan semua binatang iblis, mereka tidak akan cocok dengan binatang iblis berkepala 6. Little Fatty juga menjadi sangat kuat. King Sui memberikan pil halo, pelet crimson dari inti serigala bulan berkepala 9, dan pil obat lainnya kepada Yi Jiange dan menyuruhnya untuk memberikannya kepada binatang kristal berkepala 6. Mereka sudah mendirikan tenda mereka tidak jauh dan King Sui menyaksikan Yi Jiange memberi makan semua barang yang dia berikan padanya kepada binatang kristal berkepala 6. Dia pertama kali mulai dengan pil halo, pil binatang dan sebagainya. The Six-Headed Crystal Beast mengalami pertumbuhan besar dan King Sui terus merasakan kemajuannya. The Six-Headed Crystal Beast tampaknya sangat bersemangat dan seolah-olah mengambil 2 pil halo saja tidak cukup. Ini membuat King Sui memikirkan ular merah berkepala 7 di tanah suci ramuan obat. Setelah buah halo disempurnakan menjadi pil halo, setiap orang atau binatang hanya bisa mengambil 2 dari mereka. Jumlah kekuatan yang diperoleh akan relatif tinggi dan bahkan memberi King Sui perasaan mencapai tahap kesempurnaan besar. Ketika binatang kristal berkepala 6 melihat pelet crimson dari inti serigala bulan berkepala 9, ada keinginan kuat di matanya. Baru pada saat itulah King Sui ingat bahwa pelet crimson ini adalah yang berasal dari inti serigala bulan berkepala 9. Serigala bulan berkepala 9. The Six-Headed Crystal Beast adalah transformasi dari mutasi Windfire Wolf. Sebagian besar darahnya masih darah serigala dan dengan serigala bulan berkepala 9 menjadi binatang suci legendaris, mungkinkah? Keduanya adalah binatang iblis tipe serigala dengan banyak kepala.
Ketika Ye Jiange memberi makan pelet crimson dari inti serigala bulan berkepala 9 ke binatang kristal berkepala 6, dia tidak terlalu memikirkannya. Ini karena dia tidak tahu bahwa itu adalah pelet crimson dari inti serigala bulan berkepala 9. Setelah mengambil crimson pelet, Crystal Beast berkepala 6 melompat ke udara. Keenam kepalanya mengeluarkan lolongan rendah dan lingkaran beriak, yang tampak seperti kristal, dipancarkan dari tubuhnya. King Sui, apakah itu akan baik-baik saja? Ye Jiange bertanya, merasa khawatir. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Ini mungkin kesempatan besar untuk itu. King Sui tersenyum dan berkata. Betulkah? Tanya Ye Jiange dengan sangat terkejut. Wanita, aku cemburu. Hibur aku, kata King Sui dengan menyedihkan sambil menatap Ye Jiange. Apakah kamu mencari pemukulan? Apa yang kamu bicarakan? Ye Jiange tersipu dan mengeluh. King Sui meraih tangannya, merasa sangat bahagia saat dia melihat betapa cantiknya dia. Ye Jiange tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, membiarkannya memegang tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Crystal Beast yang brilian. Itu sekarang dikelilingi oleh lapisan seperti kristal. Mereka tidak bisa mendengar banyak dari luar dan hanya bisa mendengar suara yang menyerupai guntur bergemuruh rendah, yang tidak terlalu keras tetapi sangat dalam. King Sui memperluas indera spiritualnya dan merasakan saat tubuh binatang kristal berkepala 6 mengalami perubahan luar biasa karena terus tumbuh lebih kuat. Berbagai tanda vitalitas meningkat dan itu adalah transformasi yang cepat. Setelah 3 serigala api angin berkepala 5 telah mengambil pelet crimson, mereka juga telah menyelesaikan evolusi mereka. Karena mereka dari garis keturunan serigala, efeknya jauh lebih besar. Dari 3 serigala api angin berkepala 5, hanya 2 dari mereka yang berevolusi menjadi serigala api berkepala 6, yang sedikit mengecewakan. Luan-Luan memandang ketiga serigala api angin, merasakan kemampuan mereka yang kuat dan merasa sangat bahagia. Saat ini, Luan-Luan bisa dikatakan telah menjadi penjinak binatang yang sangat kuat. Setelah mengkonsumsi Crimson Pellet dan melalui evolusi, mereka sekarang benar-benar dijinakkan oleh Luan-Luan. Saat ini, mereka hanya akan ada untuk Luan-Luan. Ini adalah kehidupan seorang penjinak binatang. Selain itu, Luan-Luan juga memiliki hati 7 lubang. Luan-Luan mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui dan Ye Jiange, tersenyum ketika dia melihat mereka berpegangan tangan. Dia tahu bahwa, ibunya, ini tidak akan bisa menikahi orang lain sepanjang hidupnya, dan dia sangat senang melihat bahwa ibunya dapat menjinakkan binatang kristal berkepala 6. Dia merasa lebih bahagia daripada jika dia menjinakkannya sendiri. Ini mungkin karena seseorang cenderung berharap orang-orang di sekitar dirinya menjadi lebih kuat sehingga dia tidak merasa khawatir. Pak, suara renyah terdengar. Itu mirip dengan suara kulit telur yang pecah. Dalam sekejap, kepompong besar, di udara runtuh dan kecemerlangan Crystal Beast muncul. Ketika semua orang melihat binatang kristal berkepala 6, mereka semua tercengang. Itu telah mendapatkan kepala tambahan. 7 kepala. Jika itu hanya kepala tambahan, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Hanya saja apa yang telah diperoleh binatang kristal berkepala 6 adalah kepala ke-7. Di dunia 9 benua, kekuatan binatang iblis dapat diukur berdasarkan jumlah kepala atau ekor yang mereka miliki. Dikatakan bahwa ular berkepala 9 yang legendaris dan rubah ekor 9 adalah makhluk yang sangat kuat. Teknik penguatan kuno King Sui dan 9 gelombang telapak Buddha emas agung juga dipecah menjadi 3, 6, dan 9 bagian. 7 adalah angka yang sangat penting. Tidak akan ada yang mengejutkan jika itu adalah peningkatan dari 5 menjadi 6 kepala, seperti halnya untuk 3 serigala api angin berkepala 5. Mereka menjadi jauh lebih kuat, tapi itu tidak mengejutkan. Namun, naik dari 6 menjadi 7 adalah lompatan besar. 9 gelombang Great Golden Buddha Palem milik King Sui saat ini berhenti di gelombang ke-6. Teknik penguatan kuno juga mulai membentuk pelet emas ketika menembus lapisan surgawi ke-6 hingga ke-7. Dan sekarang, kepala ke-7 dari binatang kristal berkepala 6 tumbuh tepat di sebelah kepala utama. Itu kira-kira berukuran sama dengan kepala utama dan tampak persis sama juga. Sulit untuk mengatakan dari mana ia tumbuh dan memancarkan aura yang sangat kejam. Itu masih mempertahankan penampilan binatang kristal, tapi sekarang, itu harus disebut binatang kristal berkepala 7. Ukurannya tidak berubah, tapi itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, King Sui bahkan tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkannya dalam pertempuran. Dia memperhitungkan bahwa akan sulit baginya untuk membatasinya menggunakan gelombang ke-6 dari telapak Buddha emas besar. Namun, King Sui seharusnya tidak memiliki masalah untuk melindungi dirinya sendiri. Suaranya seperti lolongan serigala tapi tidak sepenuhnya begitu. Dengan sekejap,
Itu muncul di hadapan Ye Jiange dan King Sui, dan dengan erat menggerakkan beberapa kepalanya yang lebih besar tepat di depan Ye Jiange. Ye Jiange mengelusnya dengan gembira, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Aku benar-benar cemburu, bahkan jika suara Crystal Beast ini adalah perempuan, King Sui masih tidak merasa senang tentang itu. Ye Jiange berbalik, tersipu, saat dia memukul kepala King Sui. King Sui mengusap bagian yang dipukulnya dan menatap wajah yang seindah matahari terbenam. Dia sekali lagi jatuh dalam keadaan linglung. Keesokan harinya, King Sui menemukan tempat untuk latihan paginya saat dia bangun. Dia sudah terbiasa bangun pagi dan tidak terburu-buru untuk bepergian begitu dia bangun. Dia bukan satu-satunya yang sekarang terbiasa dengan ini. Itu sama untuk sisanya. Dunia 9 benua sangat luas dan jika orang ingin pergi ke suatu tempat, sebagian besar waktu mereka terbuang untuk perjalanan yang bahkan tidak aman. Bepergian di sekitar adalah rasa sakit yang besar karena itu benar-benar membutuhkan terlalu banyak waktu. Semuanya baik-baik saja sekarang dan mereka memiliki terlalu banyak waktu luang. Kebetulan di tanah tandus ini, tidak ada manusia, hanya ada binatang iblis di sekitar. Tentu saja, mereka kadang-kadang akan bertemu dengan beberapa pembudidaya atau pedagang yang bepergian antara benua tengah dan benua suci Lu Utara. Bahkan jika mereka adalah pedagang, juga akan ada pembudidaya yang kuat di antara mereka. Kalau tidak, tidak mungkin mereka bisa melintasi tanah tandus yang luas ini. Bahkan dengan seorang kultivator yang kuat, melewati tempat ini adalah pertaruhan di mana mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi gelombang binatang iblis yang kuat dan jika mereka menghadapi sesuatu seperti itu, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak beruntung. Selain menghabiskan waktu di alam Valet Jade Immortal, King Sui juga akan berjalan-jalan di sekitarnya. Dia akan mencari tanaman obat langka atau ikan di danau atau sungai. Waktu yang dihabiskannya sangat memuaskan dan yang lain juga perlu berkultivasi. Ini adalah sesuatu yang diminta King Sui. Meskipun Lin Zanhan tidak memiliki pengalaman yang melimpah seperti King Sui, dan hanya akan berkultivasi sesekali, dia sekarang telah pulih sepenuhnya. Namun, dia sudah melewatkan fase terbaik untuk kultivasinya. Dengan Ye Jiange mendapatkan binatang kristal berkepala 7 dan Luan mendapatkan 3 serigala api angin, King Sui merasa jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Dia akan merasa lebih aman ketika mereka memasuki reruntuhan kuno. Meskipun menuju reruntuhan kuno adalah jenis pelatihan yang sulit dan memiliki kemungkinan pertemuan kebetulan, King Sui lebih mengkhawatirkan keselamatan mereka. Namun, selama mereka tetap bersama, mereka sekarang seharusnya bisa melindungi diri mereka sendiri. Hal lainnya adalah dia sekarang merasa lebih percaya diri untuk menuju ke Bukit Raja Singa. Ini telah ditunda selama lebih dari 10 tahun, atau mendekati 20 tahun. Itu bahkan lebih lama untuk Ye Jiange. Perasaan berat adalah beban yang sangat besar. Ada beberapa hal yang seseorang tahu bahwa seseorang tidak boleh melakukannya, tetapi tidak dapat melepaskannya. Dalam sekejap mata, 1 bulan berlalu dan dia bisa melihat sedikit benua suci Lu Utara. Ketinggian yang berfluktuasi dari bentangan pegunungan sepertinya tidak ada habisnya jika dilihat dari langit. Itu hanya perasaan luas dan tidak terbatas. Suhu di sini sudah dianggap sangat rendah dan bahkan ada beberapa putaran salju. Setiap putaran terdiri dari kepingan salju besar yang terakumulasi hingga lebih dari 2 kaki hanya dalam waktu singkat. Bahkan jalan diblokir. Kami akhirnya tiba di benua suci Lu Utara. King Sui melihat ke kejauhan dan menghela nafas panjang. King Sui berdiri di puncak gunung, melihat ke kejauhan, dan berbicara perlahan. 9 langkah benua terakhir yang dia gunakan telah mendaratkan mereka di puncak gunung ini. Yang lain juga berdiri di sana dan melihat ke kejauhan. Ekspresi mereka semua berbeda, tetapi mereka semua melihat ke arah pemuda yang tinggi dan tegak seperti gunung ini. AST 1051 Kota Serigala Arktik siapa yang bertindak? Ketika King Sui berdiri di puncak gunung, dia bisa melihat benua suci Lu Utara di kejauhan. Itu luas dan tak terbatas. Pada saat yang sama, teman-temannya memandangnya, masing-masing dengan pikiran mereka sendiri. Ye Jiange, Luan dan Lin Zanhan merasa paling berkonflik. Mereka telah menunggu hari ini namun mereka tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Mereka berada di 6 dan 7 karena mereka tidak akan dapat menerima hasilnya jika ada yang tidak beres. Di King, Hai Dongqing, Yu Ruyan dan yang lainnya juga khawatir. Namun, yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah bahwa King Sui berencana untuk pergi ke 4 benua lainnya tetapi mereka tidak dapat mengikutinya karena mereka tidak cukup kuat. Mereka merasa seolah-olah mereka telah gagal memenuhi harapannya.
Ini adalah perhentian terakhir di benua ini sebelum mereka mencapai benua suci Lu Utara. King Sui sekarang merasakan beban berat di pundaknya. Tahun ini akan menjadi tahun tersulit yang dia alami sejauh ini, itu juga merupakan tahun yang akan menentukan titik balik dalam hidupnya. Setelah tahun ini, dia akan menghadapi situasi baru. Kota Serigala Arktik, King Sui dan kelompoknya menemukan diri mereka di kota Serigala Arktik. Itu tidak sedingin dan tidak bersalju sesering kota es dingin, tetapi kota itu masih tertutup salju. Meskipun para wanita telah menutupi wajah mereka dengan kerudung, sosok langsing dan aura memikat mereka masih menarik perhatian banyak orang yang lewat. Selain itu, penampilan Little Fatty juga sangat eye-catching. Dia berdiri tegak dan kokoh seperti menara besi, dan berpakaian seperti seorang biarawan. Tidak mungkin dia bahkan terlihat sedikit tidak mencolok. King Sui tidak peduli dengan pakaiannya, jadi dia berpakaian sederhana. Namun, ia memancarkan karisma yang dimiliki semua ahli. Terlebih lagi, penampilannya yang tampan dengan tanda merah terang di antara alisnya, memberinya aura unik yang kuat namun lembut. Jadi, dia juga menyebabkan banyak kepala menoleh. Meskipun mereka telah mencapai benua suci Lu Utara, mereka masih sangat jauh dari reruntuhan kuno sehingga mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai tujuan mereka. Karena ini adalah pertama kalinya semua orang mengunjungi benua suci Lu Utara, mereka memutuskan untuk pergi dan menjelajah. Mereka bisa belajar lebih banyak tentang budaya dan adat istiadat setempat serta menemukan penginapan untuk tinggal. Namun, ada sesuatu yang mengganggu King Sui. Dia sebelumnya telah membunuh beberapa orang dari klan Bei Ming dan klan Wan yang keduanya klan penjaga milik benua suci Utara Lu. Oleh karena itu, dia khawatir bahwa Tanah Suci Panacea di benua Green Cloud dan orang-orang dari klan penjaga lainnya juga telah mendengar berita tentang kedatangan mereka. Menggunakan metode dan sumber daya mereka, mudah bagi mereka untuk mendapatkan informasi itu. Namun, King Sui tidak yakin apakah mereka benar-benar akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah baginya. King Sui tidak ingin menimbulkan masalah apapun. Dia benar-benar tidak ingin berkelahi dengan siapapun karena mereka baru saja tiba di sini. Lagi pula, mereka berada di benua asing dan siapa yang tahu hubungan yang mengakar seperti apa yang dimiliki orang-orang di sini. Tidak akan ada gunanya jika dia secara tidak sengaja menyinggung beberapa ahli tidak dikenal yang tersembunyi di sini. Meskipun dia tidak takut, dia harus melindungi orang-orang yang dia bawa. King Sui tidak tahu apakah musuhnya memiliki informasi langsung tentang dia. Lagi pula, dia bepergian ke sini menggunakan efek 9 benua sehingga tidak mudah untuk melacaknya. Bahkan jika mereka ingin melakukannya, mereka akan membutuhkan waktu. Tiba-tiba, King Sui merasakan aura samar menuju ke arahnya. Dia melihat sekelompok orang menuju ke arah mereka dan secara naluriah merasa bahwa mereka secara khusus mencarinya. Aura samar datang dari seorang pria yang tampak seperti berusia 40-an. Pria itu tampak tegak dan lurus, dan memiliki wajah tampan yang memberi orang rasa aman. King Sui juga memperhatikan bahwa ada dua sesepuh di belakang pria tampan. Selain mereka, ada juga 4 pria lain yang tampak seperti penjaga berdasarkan seragam yang mereka kenakan. Kedua sesepuh menyembunyikan aura mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat menipu King Sui di level mereka. King Sui menahan reaksinya. Dia ingin melihat apa yang dikatakan pria tampan itu. "Hai Pak, Anda tidak boleh orang lokal," pria itu bertanya dengan ramah. "Dan Anda?" King Sui tidak menjawabnya karena itu sudah cukup jelas. "Oh, aku lupa memperkenalkan diri. Saya Wen Jing dan saya tinggal di sini di kota Serigala Arktik, jadi saya memiliki pengaruh di sini. Saya melihat Anda di jalan dan menemukan Anda agak akrab, seolah-olah kita saling mengenal. Jadi, aku ingin berteman denganmu." Pria itu menjawab dengan ramah dan menatap King Sui dengan tulus. King Sui tertawa. Dia tidak percaya bahwa orang akan memperpanjang persahabatan mereka tanpa alasan atau alasan. Orang yang tampak baik kepada orang lain tanpa alasan biasanya memiliki motif tersembunyi. Entah karena pria itu tertarik pada salah satu teman wanitanya atau karena pria itu menginginkan salah satu barangnya. Sekarang, dia bertanya-tanya item mana yang akan. King Sui mengamati pria itu sedikit lebih dekat. Pria itu tidak terlihat mencurigakan, dia tampak seperti orang benar dengan mata yang jernih dan cerah. Namun, King Sui masih bisa merasakan aura yang sedikit berbahaya datang darinya. Untungnya, King Sui tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika sesuatu memang terjadi, dia masih bisa mengendalikan semuanya, jadi dia tersenyum dan menjawab, "Saya Yan King." King Sui tidak mengungkapkan nama aslinya, dia juga tidak memperkenalkan teman-temannya. Secara alami, dia tidak tampak ramah. "Kakak Yan, kamu dan orang-orangmu pasti masih mencari tempat tinggal. Ikut denganku. Saya memiliki properti kosong.
Hal ini di lokasi yang cukup baik. Jika Anda tidak keberatan, saya akan membawa Anda semua ke sana, kata Wen Jing dengan antusias. Saudara Wen, saya pikir itu tidak pantas. Ini terlalu merepotkan. Kami hanya akan mencari penginapan karena kami hanya tinggal di sini selama sehari. King Sui menolak dengan sopan. Dia tidak ingin bertindak terlalu keras karena dia belum benar-benar memastikan apakah Wen Jing bermaksud jahat. Dengar, takdir mempertemukan kita. Karena saya mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Anda dan Anda sudah memanggil saya, saudara, maka ikut saja dengan saya. Ayo, itu tidak jauh. Ini sangat nyaman dan baru. Itu dibersihkan setiap hari dan tidak ada yang pernah tinggal di dalamnya sebelumnya. Wen Jing menarik tangan King Sui dengan penuh semangat. King Sui dengan cepat memindahkan acu poin kucinya. Ketika pria itu meraih tangannya, pria itu mencengkeram tempat yang tepat dari acu poin kucinya. Apakah ini hanya kebetulan atau memang disengaja? Ada berbagai macam teknik di dunia ini, jadi pasti ada orang yang fokus pada menyegel titik akupuntur. Bahkan ada orang yang tahu teknik untuk memutuskan energi spiritual orang lain. Meskipun ini biasanya rumor, King Sui mempercayainya sepenuhnya karena dia sendiri tahu cara menyegel titik akupuntur. King Sui memindahkan titik akupunturnya tetapi tidak melihat perubahan pada ekspresi Wen Jing. Dia berbalik dan bertukar pandang dengan yang lain di belakangnya, lalu dia tersenyum dan berkata, Saudara Wen, kita akan tinggal selama 1 hari. Kamu tidak harus bertingkah seperti ini. Tidak apa, kami berteman mulai sekarang. Anda adalah saudara saya dan kami adalah satu keluarga, kata Wen Jing, terdengar sangat tulus dan alami, seolah-olah dia benar-benar bersungguh-sungguh. Situasi seperti itu hanya memiliki 2 kemungkinan penjelasan. Yang pertama adalah bahwa itu benar, bahwa pihak lain benar-benar merasa seperti keluarga saat pertama kali mereka bertemu. Seperti yang terjadi ketika dia pertama kali pergi mencari King King. Namun, itu karena dia adalah saudara perempuan kandungnya, jadi penjelasan pertama biasanya tidak berlaku. Dengan demikian, King Sui hanya bisa menyimpulkan bahwa itu adalah penjelasan kedua. Ini semua hanya akting. Pria itu mungkin pernah mengatakan kata-kata yang sama kepada banyak orang sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan pandai menyamar. Kakak Yan, dari mana asalmu? Mengapa Anda tiba-tiba memutuskan untuk datang ke negara serigala Arktik? Wen Jing bertanya dengan polos. Dari cara mereka berpakaian, King Sui dan kelompoknya jelas orang asing. Kami dari benua Green Cloud. Kami datang ke sini untuk mengunjungi kerabat kami. King Sui tersenyum. Dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa mereka berasal dari kota terdekat tetapi dia memutuskan untuk mengatakan bahwa mereka berasal dari tempat yang lebih jauh karena ini adalah pertama kalinya dia di sini dan dia tidak terbiasa dengan wilayah ini. Benua awan hijau. Itu benar-benar jauh dari sini. Karena kalian semua berhasil melakukan perjalanan melalui gurun itu, kalian semua pasti sangat tangguh. Wen Jing berkomentar dengan terkejut ketika dia mendengar bahwa King Sui berasal dari tempat yang jauh. Saya tidak akan datang ke sini lagi. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Untungnya, kami memiliki harta kecil bersama kami. Kalau tidak, kita akan mati berkali-kali. Ini sangat berbahaya, saya bahkan sedikit takut untuk melakukan perjalanan kembali. King Sui mencoba yang terbaik untuk membayangkan segerombolan binatang iblis yang mengamuk, sehingga dia akan terlihat seperti dia ketakutan. Saat mereka mengobrol sambil berjalan, King Sui memperhatikan bahwa Wen Jing sedikit mengernyitkan alisnya ketika dia melihat ekspresi ketakutan King Sui. Ketika King Sui menyebutkan harta kecil yang mereka miliki, dia juga melihat sedikit perubahan pada ekspresi Wen Jing. Itu sangat kecil sehingga seseorang akan melewatkannya jika seseorang tidak mengamatinya dengan cermat. Mereka mencapai rumah Wen Jing. Itu di lokasi yang damai dan tenang tapi itu masih sangat mudah diakses. Sebuah persimpangan berada di dekatnya dan menyediakan salah satu rute paling nyaman di sekitar kota serigala Arktik. Masuk, mari kita lihat apakah kamu puas. Wen Jing memberi isyarat untuk King Sui dan teman-temannya. Rumah itu sangat besar dan semuanya tampak baru, tetapi King Sui bisa merasakan kehadiran orang-orang yang tinggal di sini sebelumnya. Tidak seperti apa yang dikatakan Wen Jing, banyak orang pernah tinggal di istana ini di masa lalu dan kehadiran mereka tetap ada di sini, mungkin selamanya. Perasaan spiritual King Sui sangat sensitif. Setelah dia berlatih teknik kuno api Yin Yang, atau dikenal sebagai api primordial, indera spiritualnya menjadi sangat tajam sehingga dia bahkan bisa merasakan bagian terakhir dari Yin Qi, satu, yang ditinggalkan orang mati. Inilah mengapa King Sui mampu mengungkap rahasia di balik manor ini. Namun, dia masih terkejut bahwa manor itu tidak merasa menakutkan sama sekali, seolah-olah ada sesuatu yang menyegel semua Yin Qi.
King Sui mengerti bahwa dia dan teman-temannya telah dibawa ke sarang hantu yang dimiliki oleh beberapa bandit yang sangat terampil. Tetapi apakah para bandit itu dapat memangsa apa yang mereka yakini sebagai sekumpulan domba gemuk, akan bergantung pada seberapa kuat mereka. Taman batu, kolam, taman bambu, dan jembatan batu. King Sui melihat ke langit-langit aula utama dan melihat beberapa lonceng emas tergantung di langit-langit. Kecuali seseorang dengan sengaja melihat ke area itu, tidak ada cara untuk mengenali loncengnya. King Sui hanya tahu sedikit tentang Feng Shui, tetapi ketika dia menggunakan indera spiritualnya, dia bisa merasakan di mana Yin Qi berkumpul dan batas-batas yang ditentukan oleh lonceng emas. Mereka pasti tidak akan memiliki malam yang tenang hari ini. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Dalam skenario terburuk, dia akan pergi begitu saja dengan kelompoknya. Tanpa menimbulkan kecurigaan, dia menjentikkan jarinya. Seutaski memutuskan rantai yang memegang lonceng emas dan mereka jatuh dengan berisik ke tanah. Dang! Suara yang tiba-tiba terdengar jelas bagi mereka semua. Dalam sepersekian detik, suasana di seluruh manor tiba-tiba berubah. Udara menjadi dingin dan aura menyeramkan mengelilingi mereka. Mungkin, perasaan ini berasal dari semua roh di dalam gedung. Menurut cerita rakyat, orang kehilangan energi yang ketika mereka mati sehingga mereka hanya tersisa dengan Yin Qi mereka. Hal ini terutama berlaku untuk orang-orang yang dibunuh dan dianiaya. Dikatakan bahwa roh mereka akan menolak untuk meninggalkan tempat di mana mereka dibunuh. Tentu saja, ini hanya teori. King Sui tidak terlalu peduli apakah itu benar, tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka bisa merasakan hawa dingin yang menyeramkan di manor. Sama seperti kehidupan sebelumnya, rumah-rumah tua yang sudah lama kosong cenderung membuat orang tidak nyaman. Catatan penerjemah, Yin Qi bukan sebuah nama. Sama seperti Kaisar Qi, itu adalah jenis Qi. Pada dasarnya, itu adalah yin dari yin yang. Biasanya dikaitkan dengan fenomena supranatural, pertanda buruk, angin jahat, hal semacam itu.